Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai SPD. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Pelosok Klaten, Kediri, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 IKIP Budi Utomo Malang. Nomor induk mahasiswa 231 065 0015. Hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan materi SPTLDV, Sistem Pertidaksamaan Linier 2 Variabel, kelas 10 SMK Negeri 1 Pelosok Klaten. Mohon bimbingan dan arahan dari dosen penguji dengan harapan praktek pembelajaran saya ke depan lebih baik. Berikut ini adalah video pembelajaran saya selengkapnya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang beragama lain, saya sampaikan selamat pagi, salam sejahtera. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat luar biasa ya. Oke, saya minta tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Saya harapkan kalian tetap bersemangat dalam belajar matematika. Jangan pernah menyerah, karena matematika itu sebenarnya mudah. Pelajari matematika dengan senang hati, pelajari di rumah, pahami apa yang menjadi konten materinya, dan kalian harus berlatih. Intinya kalian harus senang belajar matematika. Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dengan harapan pembelajaran kita hari ini dimudahkan. Pembelajaran kita hari ini berkah untuk masa depan kalian, untuk kehidupan kalian ke depan. Oke, silahkan Lando untuk memimpin berdoa. Siapa doa? Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik anak-anak, saya ingin tahu siapakah hari ini yang tidak hadir? Siapa? Joni? Ya. Kenapa Joni? Oh, dispen. Ya, ada kegiatan ya. Terus siapa lagi? Tirza juga dispen. Oh, sakit. Coba saya ingin tahu semangat kalian hari ini dalam belajar. Untuk itu saya minta tepuk tangan jil-jilnya. Coba perhatikan. Kalau tepuk satu berarti kalian cukup menepukkan tangan satu kali sambil tersenyum. Kalau tepuk dua berarti kiri dan kanan. Tepuk tiga segitiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Di atas satu. Oke, paham ya? Oke, kita coba sekarang. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Pinter. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik. Oke, saya senang sekali melihat kalian karena hari ini bergembira, karena kalian masih bisa tersenyum. Anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini sangat mudah. Kalian pasti bisa. Sangat mudah dan menyenangkan, karena hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Materinya adalah SPTLDV. SPTLDV itu kepanjangan dari Sistem Pertidaksamaan Linier 2 Variabel. Kenapa disebut dengan Sistem Pertidaksamaan Linier 2 Variabel? Sistem itu berarti suatu aturan. Kemudian pertidaksamaan karena memuat tanda pertidaksamaan. Di antaranya adalah lebih dari, kurang dari, atau lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan.
Kemudian linear, karena pangkat setiap variabelnya hanya satu, bukan dua. Kalau dua namanya kuadrat. Kalau satu, pangkatnya satu biasanya tidak ditulis, itu namanya adalah linear. Kemudian dua variabel, dua sudah menyebutkan jumlah, variabel itu adalah peubah. Biasanya dilambangkan dengan X atau Y, atau X dan Y. Makanya disebut dengan SPTLDV, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yaitu kalian di akhir pembelajaran bisa mendeskripsikan, bisa merinci, dan bisa menggeneralisasi dalam hal mencari pemecahan masalah SPTLDV, yakni dengan cara menggunakan grafik atau menggambar grafik dalam diagram Kartesius. Apakah kalian masih ingat tentang diagram Kartesius? Masih kan ya? Di SMP sudah pernah kan ya? Ada sumbu X, ada sumbu Y, kemudian kalian menggambarkan sebuah grafik atau sebuah garis di dalam diagram Kartesius. Saya mencoba mengingatkan kalian dengan materi sistem persamaan linear dua variabel. Coba kalian cermati permasalahan ini. Sistem persamaan linear dua variabel. Sistem yang terdiri dari dua variabel. Contohnya ini. 2x plus 3y sama dengan 6. Nah, itu adalah sistem persamaan linear dua variabel. Kalian masih ingat kan ketika di SMP ada variabel X, ada variabel Y. Cuman kalau persamaan tandanya adalah sama dengan. Nanti kalau pertidaksamaan berbeda. Oke, coba perhatikan sekali lagi. Nah, itulah SPLDV yang pernah kalian pelajari ketika SMP. Kali ini kita akan belajar sistem pertidaksamaan linear. Pak Arif adalah seorang driver taksi online. Ketika jam pulang sekolah, ia selalu siap untuk mengantar siswa pulang. Ia harus mengantar siswa putra kembali ke asrama putra dan siswa putri kembali ke asrama putri. Sayangnya, hanya ada 3 tempat duduk yang tersedia untuk penumpang di mobilnya. Jika kita misalkan X adalah banyaknya siswa putra yang diantar, maka nilai X tidak mungkin negatif. Nilai X pasti lebih dari atau sama dengan 0. Demikian juga, jika kita misalkan Y adalah banyaknya siswa putri yang diantar, maka nilai Y tidak mungkin negatif juga. Nilai Y pasti lebih dari atau sama dengan 0. Mengingat kapasitas mobil yang terbatas, maka paling banyak 3 siswa yang bisa ia antar pulang. Mari kita lihat bagaimana cara Pak Arif melakukan pekerjaannya. Pak Arif bisa saja mengantar 1 siswa putra dan 2 siswa putri. Atau sebaliknya, 2 siswa putra dan 1 siswa putri. Bisa juga 3-tiganya siswa putra yang diantar. Atau barangkali 3-tiganya siswa putri. Jika tidak semua kursi
Bisa juga dia mengantar satu siswa putra dan satu siswa putri. Atau barangkali hanya ada satu penumpang saja yang diantar, yaitu siswa putri. Atau satu siswa putra sendirian. Bisa juga mengantar dua siswa putri yang kembar. Atau dua siswa putra yang kembar. Tangan untuk kita semua. Nah, coba setelah itu kalian amati video berikut ini. Gambaran lebih jelas tentang SPTLDV. Nah, anak, coba perhatikan ini. Ini adalah langkah-langkah menyelesaikan SPTLDV. Coba perhatikan. Kalau nanti kalian dihadapkan dengan suatu permasalahan SPTLDV yang berangkat dari kehidupan sehari-hari, cerita, kemudian sudah dimodelkan dalam bentuk model matematika, maka langkah-langkah inilah yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah ketika model matematikanya memuat pertidaksamaan, bisa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, atau mungkin tidak ada sama dengannya, lebih dari, kurang dari, maka langkah yang pertama kalian adalah mengganti tanda pertidaksamaan dengan tanda sama dengan. Next, untuk langkah kedua, dari persamaan, jadi awalnya pertidaksamaan, kemudian kita rubah menjadi persamaan. Persamaan itu, anak-anak, kalau kita gambar dalam grafik, kalau persamaannya linier, artinya variabelnya pangkatnya 1, maka nanti hasilnya adalah sebuah garis. Caranya yang pertama untuk menggambar garis itu adalah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Adakah yang tahu ketika sebuah garis memotong sumbu X, kira-kira syaratnya apa? Mungkin ada yang masih ingat ketika di SD. Ini adalah diagram Kartesius. Yang horizontal sumbu apa? X. Yang vertikal? Ini adalah titik pusat 0,0. Anak-anak, ketika sebuah garis memotong salah satu sumbu, misalkan sumbu X, misalkan ya. Sumbu X, jadi ini garis, memotong sumbu X. Kira-kira apa yang terjadi? Atau syaratnya apa? Yes, kasih tepuk tangan untuk Adel. Kalau ada sebuah garis memotong sumbu X, pasti Y-nya sama dengan 0. Kalau nggak percaya, coba perhatikan. Ini titik potongnya di sini. Nilai X-nya pasti ada, karena ini mesti 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi Y-nya pasti, jadi misalkan ini 5, maka koordinatnya adalah Y-nya pasti 0, karena Y-nya di sini. Nah, itu syaratnya harus kalian ingat. Ketika sebuah garis memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Jadi berlawanan. Kalau memotong sumbu X, Y-nya 0. Kalau memotong sumbu Y, misalkan di sini. Apa yang terjadi? Atau syaratnya apa? X-nya pasti 0. Kalau nggak percaya, coba lihat. Ini misalkan ini juga 5. Maka koordinatnya pasti X-nya 0, Y-nya 5.
semua titik yang ada pada sumbu itu pasti kalau itu sumbu Y berarti X-nya pasti 0. Kalau sumbu X berarti Y-nya pasti 0. Nah, itulah syarat ketika sebuah garis memotong sumbu. Kemudian langkah yang ketiga, kalian menggambar grafik pada koordinat kartesius. Jadi dari pertidaksamaan, kemudian kalian rubah persamaan, kemudian kalian gambar garisnya. Yang keempat, tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, supaya jelasnya kalian saya kasih gambaran tentang bagaimana menyelesaikannya. Nah, definisi sistem ketidaksamaan linear dua variabel. Jadi sistem ketidaksamaan linear dua variabel adalah suatu sistem yang terdiri atas dua atau lebih ketidaksamaan dan setiap ketidaksamaannya mempunyai dua variabel. Kemudian langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian sistem ketidaksamaan linear dua variabel atau biasa disingkat dengan SPTLDV. Yang pertama, menggambar masing-masing grafik ketidaksamaan, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya. Kemudian langkah yang kedua, menandai daerah penyelesaian atau DP dengan dua cara. Cara yang pertama, hasil daerah yang benar, biasa disebut dengan daerah kotor. Kemudian yang kedua, menghasil daerah yang salah atau daerah bersih. Jadi daerah bersih itu adalah daerah penyelesaiannya. Kalau yang pertama tadi, daerah yang dihasil adalah daerah penyelesaiannya. Kalau yang cara yang kedua, daerah yang tidak dihasil adalah daerah penyelesaiannya. Atau biasa disebut dengan daerah bersih. Namun pada video kali ini, kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan daerah bersih. Jadi yang tidak terkena hasilan itu adalah daerah penyelesaiannya. Nah, apa itu daerah bersih? Daerah bersih merupakan daerah penyelesaian ketidaksamaan atau sistem ketidaksamaan yang akan dikaji. Nah, lebih jelasnya kita masuk di contoh soal yang pertama. Tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem ketidaksamaan linear berikut. Ketidaksamaan yang pertama, X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 10. Ketidaksamaan yang kedua, X tambah Y lebih kecil sama dengan 7. Nah, yang pertama kita tentukan masing-masing titik potong sumbu X dan sumbu Y. Titik potong sumbu X dan sumbu Y untuk X tambah 2Y sama dengan 10. Ya, kita cari titik potongnya. Untuk X-nya sama dengan 0, kita tutup variabel X. Jadi kita tutup variabel X ini, terlihat itu hanya angka 10 dan 2. Berarti kita cari Y-nya dengan cara membagi 10 dibagi dengan 2, itu adalah 5. 5 kita tuliskan di sini, sehingga titiknya menjadi 0,5. Selanjutnya, untuk Y-nya 0, untuk Y 0 kita tutup variabel Y, jadi kita tutup ini, semuanya kita tutup. Dan terlihat itu adalah X sama dengan 10, maka kita tuliskan 10 di sini, sehingga titik potongnya menjadi 10,0. Selanjutnya ketidaksamaan yang Coba perhatikan anak-anak untuk yang ini. Jadi pertidaksamaan yang pertama adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Cara menggambarnya yang pertama, yakni pertidaksamaannya dijadikan persamaan dulu. Menjadi X plus 2Y sama dengan 10. X plus 2Y sama dengan 10 itu kalau digambar adalah grafiknya berupa garis. Kemudian kalian akan menggambar dalam diagram kartesius itu. Seperti langkah tadi. Yang pertama, potongkan X plus 2Y sama dengan 10 atau garis X plus 2Y sama dengan 10 itu dengan sumbu Y. Karena dipotongkan dengan sumbu Y, maka X-nya 0. Terus setelah itu dimasukkan. Kalau X-nya 0 berarti tinggal 2Y sama dengan 10. Jadi kalau dituliskan menjadi begini. X plus 2Y sama dengan 10. Kalau memotong sumbu Y, maka X-nya sama dengan 0. X-nya diganti dengan 0. Tinggal 2Y.
sehingga ketemu Y-nya 5. Maka titik potong garis itu dengan sumbu Y adalah, misalkan kalian kasih nama titik A, berapa koma berapa? X-nya berapa? Y-nya? Inilah titik potong garis X plus 2Y sama dengan 10 dengan sumbu Y. Yang kedua, nanti ganti kalian potongkan dengan sumbu X sehingga Y-nya 0. Sehingga kalian temukan titik yang dimaksud. Oke, bisa dipahami? Bisa ya? Oke, coba saya lanjutkan. 2 X sama Y sama dengan Pertidaksamaan yang kedua. jadi titik potongnya jika X-nya 0 tutup X, berarti yang terlihat itu adalah Y sama dengan 7. Di sini adalah 7, titiknya menjadi 0,7. Kemudian jika Y-nya 0 tutup Y, berarti X sama dengan 7. Kita tuliskan 7 di sini menjadi 7,0. Selanjutnya kita gambar grafik pada bidang kartesius. Yang pertama kita letakkan titik 0,5 dan 10,0. Jadi Y-nya di sini 5. Kemudian di sini Y-nya 10, kita hubungkan. Jadi jangan langsung meletakkan semua titik di sini di bidang kartesius, karena kalian pasti akan bingung yang mana yang dihubungkan. Jadi kita letakkan perbagian. Nah, kita hubungkan titik 0,5 dan 10,0. Ya, jadi ini ingat kesepakatan kita di awal bahwa daerah penyelesaian ini adalah daerah yang bersih atau yang tidak terkena hafsiran. Selanjutnya kita hubungkan kedua titik ini, kemudian kita cari daerah penyelesaiannya. Jadi kali ini kita akan menggunakan metode memperhatikan tanda ketidaksamaan. Jadi saya ingatkan kembali, jadi materi ini sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu bagaimana cara menentukan daerah penyelesaian ketidaksamaan linear dua variabel. Tapi saya akan ingatkan kembali, jika tanda ketidaksamaannya menggunakan kata lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya itu di kiri atau di bawah garis. Kemudian jika tanda ketidaksamaannya itu menggunakan tanda lebih besar, maka daerah penyelesaiannya itu berada di kanan atau di atas garis. Nah, kita lihat di sini tanda ketidaksamaan yang dipakai itu adalah lebih kecil sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya itu berada di sebelah kiri garis. Berarti daerah penyelesaiannya di sini. Maka yang bukan daerah penyelesaiannya itu yang kita arsir, yaitu di sebelah kanan garis. Jadi ini bukan daerah penyelesaian. Oke, ini adalah bagaimana kita menentukan daerah penyelesaiannya. Kalau tadi dijelaskan bahwa kalau kurang dari, maka daerah hasil penyelesaiannya berarti di sebelah mana? Kiri, kurang dari. Kalau lebih besar, di sebelah kanan. Kemudian disepakati dalam video ini, dalam pembelajaran kita, bahwa yang bukan daerah penyelesaian itu kita arsir. Jadi yang daerah penyelesaian yang tanpa arsiran. Ini adalah cara yang pertama. Cara yang kedua bisa kalian gunakan cara ini anak-anak. Kalian menggunakan titik uji. Titik uji yang paling mudah adalah 0,0 atau titik pusat. Jadi ini, titik uji itu adalah ini. 0,0 itu di sini. 0,0 berarti X-nya berapa? Vita? 0. Y-nya berapa, Hani? 0 juga kan? Iya, karena titiknya 0,0. Karena titik itu pasti X, Y. Kalau 0,0 berarti X-nya 0, Y-nya 0. Nah, titik uji 0,0 itu kalian masukkan ke dalam pertidaksamaan. X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Kalau X-nya diganti 0, berarti 0 ditambah 2Y. Misalkan begini, titik uji ya. Ini titik pusat 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. X plus 2Y, kalau X-nya 0 berarti ditulis 2 kali 0. Y, karena Y-nya 0. 0. Sekarang saya tanya,
0 kurang dari sama dengan 10. Benar apa enggak? Apakah 0 itu kurang dari 10? Iya kan? Ya. Kalau iya artinya benar. Kalau benar berarti daerahnya pasti yang ada di sini. Jadi 0,0 itu hanya mewakili saja, hanya mewakili. Kalau misalkan 0,0 dimasukkan ke dalam pertidaksamaan kok jadinya salah, maka penyelesaiannya pasti di sini. Jadi berseberang. Garis ini hanya sebagai batas saja. Oke gitu ya, paham ya? Oke, baik. Coba sekarang kalian perhatikan ini anak-anak. Untuk yang berikutnya. Kemudian kita katakan titik selanjutnya yaitu 0,7 dan 7,0. Kita gambar garisnya. Di sini dan misalnya di sini adalah 7. Kemudian kita hubungkan kedua titik ini. Selanjutnya kita cari daerah penyelesaiannya. Nah, karena di sini juga menggunakan tanda lebih kecil sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu di sebelah kiri bagian sini. Yang bukan daerah penyelesaian kita arsir itu di sebelah kanan. Ya. Jadi kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Jadi kalian harus ingat ini bahwa daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang bersih, yang tidak diarsir. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga, X lebih besar sama dengan 0. Nah di sini X lebih besar sama dengan 0. Dia menggunakan tanda lebih besar. Karena di sini menggunakan tanda lebih besar, maka daerah penyelesaiannya itu di sebelah kanan. Yang bukan daerah penyelesaiannya kita arsir di sebelah kiri. Selanjutnya untuk Y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 menggunakan tanda lebih besar, maka daerah penyelesaiannya itu di atas atau di kanan. Karena di sini berupa garis mendatar, maka daerah penyelesaiannya itu di atas, yang bukan daerah penyelesaiannya di bawah garis. Kita arsir yang di bawah garis. Sehingga dari keempat pertidaksamaan ini setelah digabungkan maka diperoleh daerah penyelesaiannya, yaitu yang tidak terkena arsiran, maka daerah penyelesaiannya bagian sini yang di tengah. Oke, lanjut. Oke, ini anak-anak. Jadi dari 4 pertidaksamaan itu kita memperoleh DP. Apa itu DP? Daerah penyelesaian. Jadi yang bersih yang nggak ada arsiran warna itu merupakan daerah penyelesaian. Apa sih sebenarnya daerah penyelesaian? Daerah penyelesaian itu adalah tempat kedudukan di mana titik-titik berada. Kalau dimasukkan ke dalam 4 pertidaksamaan itu benar. Jadi itulah tujuan kita hari ini. Kalian bisa menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Baik, sebelum kita menuju ke yang lainnya, saya ingin kalian bergerak dulu supaya kalian tidak ngantuk. Ayo lebih semangat. Ayo. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Setelah ini saya berikan LKPD untuk kalian kerjakan secara berdiskusi. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Tolong LKPD dikerjakan dengan baik, secara berkelompok, kooperatif dengan teman-teman kalian dalam satu kelompok. Saya harapkan nanti di akhir pembelajaran ini, kalian bisa mempresentasikan ke depan, mewakili kelompok kalian, bagaimana cara menyelesaikan SBTLDV. Langkahnya yang pertama, kalau kalian dihadapkan dengan pertidaksamaan linear 2 variabel, yang pertama, rubah dulu menjadi persamaan. Kemudian gambar grafiknya. Kemudian langkah berikutnya, tentukanlah daerah penyelesaiannya. Setelah keempat pertidaksamaan kalian temukan daerah penyelesaiannya, maka irisan dari daerah penyelesaian itulah yang disebut dengan daerah
penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, baik, terima kasih, selamat bekerja. Y-nya kalian ganti 0. Baik. Kali 0. 10. Coba kalau yang ini, X lebih besar sama dengan 0, yang mana daerahnya? X potongkan dengan sumbu X. Kalau sebuah garis memotong sumbu X, apa tadi syaratnya? Y-nya pasti sama dengan 0, pasti. Maka syaratnya adalah Y-nya sama dengan 0. Y sama dengan 0 kalian masukkan di sini. 4X plus 3, Y-nya diganti 0. 3 kali 0 berapa? 0 kan? Iya kan? Semua bilangan kalau dikalikan 0, 0. Sehingga tinggal 4X sama dengan 24. Nah, ini adalah pekerjaan dari kelompok 6 dari pertidaksamaan yang sudah ditentukan. Salah satu akan mempresentasikan, silakan. Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami yang akan dipresentasikan oleh teman kami, yaitu Adelia. Baik, langsung saja. Di sini kita akan menyelesaikan soalnya di sini 3X tambah Y kurang dari 6 atau kurang dari sama dengan 6. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X, syaratnya Y-nya sama dengan 0. 3X tambah Y sama dengan 6. 3X tambah 0 karena Y-nya sama dengan 0 sama dengan 6. Jadi kita tulis 3X-nya saja. 3X sama dengan 6. Terus mencari X-nya, 6 dibagi 3 sama dengan 2. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya X-nya sama dengan 0. 3X tambah Y sama dengan 6. Karena X-nya 0, jadi 3 kali 0 sama dengan 0. Kita tulis Y-nya saja. Y-nya sama dengan 6. Dan sudah ketemu, Y-nya 0,6. Selanjutnya, 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. Kita jadikan persamaannya dulu menjadi sama dengan 3X tambah 5Y sama dengan 15. Di sini penyelesaiannya 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 15. 3 kali 0 karena X-nya harus 0 sama dengan 0 tambah 5Y. 5Y sama dengan 15. Y-nya 15 dibagi 5 sama dengan 3. Dan sudah ketemu, R-nya 0,3 karena X-nya 0, jadi di sini 0 terus Y-nya 3. Kita tulis 0,3. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y dengan sumbu X, Y-nya harus sama dengan 0. 3X tambah 5Y sama dengan 15. 3X tambah 5 kali 0 sama dengan 0. Kita tulis 3X-nya saja. 3X sama dengan 15. 3X 15 dibagi 3. Maaf, X sama dengan 15 dibagi 3, hasilnya 5. Sehingga ketemu S-nya 5,0. Dan di sini kita sudah menggambar diagram kartesiusnya. Bagian himpunan penyelesaiannya adalah bagian yang bersih. Bagian tengah. Oke, baik, kasih tepuk tangan dong untuk kelompok 6. Oke, baik, terima kasih kelompok 6 sudah mengerjakan dengan baik, tetapi ada sedikit evaluasi untuk pencarian titik ini, bukan pertidaksamaan tapi sama dengan ya. Sama dengan hanya itu saja. Kemudian kelompok 6 membuat nama atau memberikan nama titiknya tidak A dan B, tetapi menggunakan P dan Q. Boleh. Jadi sembarang kalian kasih nama apapun. Sehingga ditemukan daerah hasil atau daerah himpunan penyelesaian dari keempat pertidaksamaan itu seperti yang ada di gambar. Oke, sudah benar. Oke, ini untuk semangat kalian mengerjakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Kayak tadi, jadi mencari perpotongan dengan sumbu X, dengan sumbu Y. Atau titik potong. Ya. Titik potong grafik dengan sumbu. Oke, hanya 20 titik. Ih, siapa ya gerangan? Oh, amazing. Number 3. Nomor 3. Apakah gerangan? Kasih tepuk tangan untuk Adit. Bilang, oh ada kelompok 7 ya. Ye, siapa ya? Silakan maju ke depan. Oke, Adit. Oh, juara 1 ya? Juara 3 siapa? Saya, Adit. Kasihkan ibumu ya. Dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira apa yang bisa kalian dapatkan? Silakan yang pertama, siapa dulu? Oke, kelompok 6 silakan Jelita. Berdiri. Apa kesimpulanmu? Kesimpulan pembelajaran SPTLDP. Satu langkah-langkah menggambar grafik adalah A. Merubah ketidaksamaan menjadi persamaan. B. Mencari titik potong grafik dengan sumbu X. Syaratnya Y sama dengan 0. C. Mencari titik potong grafik dengan sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0. D. Tentukan titik-titik potong itu di diagram Kartesius dan menghubungkan dua titik itu menjadi garis. Oke, kasih tepuk tangan untuk Jelita. Baik anak-anak, itu adalah tahapan-tahapannya ketika kita mencari atau menggambar sebuah grafik ya. Jadi kesimpulan pembelajaran SPTLDP adalah cara menentukan daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan adalah dengan menggunakan titik uji 0. Apabila pasangan koordinat itu disubstitusikan ke pertidaksamaan bernilai benar, maka disitulah daerah HP-nya. Oke, tepuk tangan untuk Adit. Berikutnya kelompok 4, Vita. Cara menentukan daerah hasil dari sistem pertidaksamaan yang terdiri dari beberapa pertidaksamaan adalah dengan mengasir daerah yang bukan daerah hasil dari setiap pertidaksamaan. Daerah hasil sistem adalah irisan daerah dari semua pertidaksamaan. Daerah hasil adalah daerah yang paling bersih dan tidak ada asiran. Ini adalah instrumen survei peserta didik. Kalian cukup mencentangnya saja dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Setelah dicentang, dikumpulkan di masing-masing kelompok untuk dikumpulkan ke depan. Ya, kalau sudah silakan dikumpulkan di depan di meja. Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Kalian sudah mengikutinya dengan sangat baik. Jangan lupa belajarlah matematika dengan senang hati, dengan semangat, karena kalian semuanya pasti bisa. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Untuk menutup kebersamaan kita, saya minta Adit untuk memimpin doa. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, terima kasih atas pembelajaran yang sangat baik hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.